pada saat Sultan Hamengkubuwono I pas mendirikan keraton. Ini keraton pimpinan sama-sama. Kan 1755. Itu tahunnya apa? Itu kan bukan Suryandi, setelah 2 tahun 1757 itu didirikan dibangun bareng dengan apa? Dengan keraton. Nah, terus itu namanya Masjid Gede Kauman. Kaum beriman. Itu ya, Kauman jadi Kaimuddin, jadi orang-orang yang mendirikan agama. Jadi ulama semua. Terus ini masih kosong. Setelah ada masjid ini kemudian para ulama yang keraton itu kan punya apa? Punya 4 tempat lokasi yang penting ya, keraton, masjid, alun-alun sama pasar. Nah, masjid itu keagamaan. Di situ nanti di depan itu ada namanya Jambi itu Mahkamah Kabirah itu tempat untuk mengadili masalah-masalah berhubungan dengan masalah keluarga keraton. Itu. Nah kemudian di sini diurus oleh namanya Pak Penghulu dan ada beberapa itu termasuk para khotib itu ada 4, ada ini ada 4 langgar utama ya. Nah, badan itu langgar selatan. Nanti kita ke sana juga. Tadi ada 4 langgar. Iya. Ini pusatnya, Pak. Oh, Di 4 langgar, Pak. Ada utara, tengah itu. Nah, terus badan itu namanya Khotib Amin. Dia itu kepala daripada orang kota itu. Nah, nama ayahnya juga itu. Setiap pengurus besar itu nama Kiai Ahmad Dahlan. Itu jadi dia itu Khotib Amin ya. Kemudian, nah, ketika ada itu kan ulama progresif ya, yang akan maju. Maka ketika kemudian yang menikmah, dia mengundang ulama juga yang ahli falak untuk jadi sini itu cucunya atau bionya dari yang ada di Kota Gede, karena ada makam. Yang tadi ulama yang kumpul dari Monokromo segala macam. 13 ulama. Ya. Salah satunya ada Bapak Amaluddin. Dia jalan sebelah mana? Di mana? Dia jalan. Ya di atas sebelah itu dia yang memimpin karena dia yang disepuhkan itu semua itu. Karena waktu itu di Jakarta sudah banyak ulama progresif, dia sering keliling juga untuk mengajar untuk diskusi. Nah dia terus disepuhkan ketika dulu di daerah itu di Karangajen Berantu ada ulama progresif, sana mendirikan namanya Mbak Fajri, Pak Kaja. Terus di Kota Gede ada sambil jalan, Pak. Ya nanti sambil jalan. Ya. Pak tanya Pak, untuk yang gedung-gedung yang kayak gini ini apa? Ya, kita jalan saja sampai ke Tamer sebentar biar. Ya. Yang utara ini namanya Pagongan, tempat untuk nabuh gamelan sekaten yang sebelah utara. Bangunan lama ya Pak ya? Ya, sekarang keraton. Yang ini. Terus kan yang sana itu juga ada Pagongan untuk nabuh gamelan yang sekaten ada 2 loh. Itu. Kemudian ini ada Serambi. Bangsa ini namanya bangsa. Itu dulu dulu untuk penjagaan para abdi dalam yang menjaga masjid ini. Ada 2 nih kiri kanan, tapi pernah dipakai untuk sekolah tinggi MMT. Dan pernah menjadi markas ulama Angkatan Perang Sabil sini dulu pernah. Oh, ini ya. Ya, dulu. Kisah Sayyidah itu ya dari sini. Apa? Kan ada tadi Genteng Sayyidah itu apa itu? Iya, ya. Iya. Sayidan. Itu juga cikal bakalnya. Ini beda lagi. Sayidan itu tempat orang-orang Arab, para sayyid. Oh. Yang ketika setelah perang Diponegoro, mereka dikejar oleh Belanda karena mereka ikut ke sana. Terus harganya dihilangkan, mereka terus menghilang dari kampung itu. Ada kampung itu menjadi kampung Sayidan. Kita nanti duduk sebentar di situ. Karena saya sudah nembung Tamir. Tamir dengan Tamir. Ruang Tamir di sini. Jadi sini ada ruang Tamir, sudah ada gedung. Nah, itu sampai itu sampai ada yang tapak suci kayak ini. Alhamdulillah. Iya. Semuanya tapak suci. Pendekar Pak Suci ini loh. Ya, itu namanya Bina Manggala. Oke. Itu dipakai untuk pertemuan, untuk latihan tapak suci, juga sering untuk pertandingan segala. Itu jawaban Pak.
umum apa di Muhammadiyah? Masjid umum. Ini masjid umum tapi yang orang Muhammadiyah. Penghulunya takmirnya orang Muhammadiyah karena dulu sudah ada perjanjian Sama Hamengkubuwono ke-7. ya. Itu buka Pak, sudah siapa? Buka. Sudah disiapkan. Ini ruang takmir ya? Takmir, Sekretariat takmir. Ya nanti, jadi silakan. Kalau kurang itu di apa? Kursinya masih ada. Oh ya. Oke. Kota suku. Kepala suku. Oke, cari sana sini, jangan ini Jamel. Anggap saja ini anak foto panjang. Sekarang ketuanya Mas Azwan Latif itu orang PBM juga. Dulu Mas. Bukan putranya Pak Budi Setiawan. Ya dulu Pak Budi Setiawan, kemudian terus generasi pada Azwan Latif. yang sekarang itu ketua tim gempa. Nah itu nama bencana. Mas Budi Setiawan. Pusat. Ya. Nah, ini di keraton itu yang ngurusi dulunya awalnya sebelum Tamir itu adalah namanya anu Pengulon itu ada kantornya dulu Pengulon. Pas ke Pengulon itu dia punya anak buah, punya ketep, punya macam-macam, dan ada apa? Ada mudin itu adalah muadzin perayaan, dan ada khotib, ada muadzin. Kemudian ada namanya dulu jenenge abdi dalam berjamaah. Jadi itu semua masjid kesultanan itu, keraton itu punya struktur itu, ada ulama dan ada juga yang khusus untuk berjamaah itu digaji itu 40 orang. Jadi kalau pas Jumat minimal itu ono sana jamaah model itu dulu itu. Nah, ketika ini ada apa? Gadalan itu kemudian mendengar keluhan dari Sultan Hamengkubuwono VII. Itu adalah Sultan Sugih, Sultan paling kaya itu mengeluh karena pada waktu itu ya kristenisasi sangat gentar, ada sekolah, ada pabrik gula macam-macam itu. Karena ada orang pangeran mau melakukan Kristen atau ada ngerti, wah bahaya ini. Nyata diatasi entek rakyat itu jadi Kristen kabeh iki. Yang ngundang Ahmad Badalan. Pak Kiai sampean tolong saya biayai untuk mengaji kembali ke mana? Ke Arab, ke Saudi Arabia. Itu yang kedua. Kemudian setelah itu dapat ilmu, kemudian kembali ke Jakarta. Ya, di sana ketemu dengan bahasa Mas Ari. Kemudian yang menarik pasca pembelokan kiblat sekolahkan lagi di mana? iya, pada tahun 20 berapa itu disekolahkan, tapi urutannya tak lupa disekolahkan. Kemudian di sana Ahmad Dahlan itu sangat cerdas dan dia menjaring banyak ulama Nusantara. Kemudian dia menemukan buku karya Muhammad Abduh, judulnya Al-Misri wa Nasriyah. Bagaimana Mesir mengalami kristenisasi oleh penjajah mulai dari Prancis, dari Inggris dan sebagainya itu. Buku itu kemudian dia pelajari. Ternyata orang-orang Nasrani yang mau mengkristenkan Mesir itu memakai 3 cara, yaitu mendirikan rumah sakit, mendirikan pendidikan, dan panti asuhan. Lah itulah yang dicari oleh Ahmad dan cara menghadapi kristenisasi, dan dia diaturkan kepada Sultan Hamengkubuwono VII. Nah, Sultan hanya kan menjaga tanahnya dan itu akan itu. Jadi mengapa dia itu mendirikan rumah sakit, sekolah, dan kemudian panti asuhan itu karena melihat dalam itu
di masjid juga orang Kristen seperti itu juga, maka dilakukan dengan cara yang sama. Atau itu ya. Terus pendidikan kan diawali dengan TK Aba. Nanti kita lihat TK Aba pertama di Indonesia itu nanti yang kita lihat nanti kalau kita keliling itu TK Aba pertama di Indonesia. Kemudian aku kok sering dengar itu bukan PKU, orang lama PKU. PKO itu orang sini ya, zaman-zaman sekarang. Ya PKO itu yang untuk kesehatan itu sejak itu penolong kesengsaraan umat. Penolong umat itu tidak hanya kesehatan tapi juga kalau ada bencana itu juga langsung di kantor PKO itu ada apa? Sapu tinggi, ada galah-galah, ada kebakaran, ada apa itu sudah siap untuk itu. Oke. Selanjutnya kita Sudah dipoto ya? Dari foto HP? Sudah. Ayo kita geser sekarang. Ya, mungkin sebelumnya saya beri pengantar dulu. Nanti yang kita lihat amati adalah itu adalah namanya TK Aba pertama. Itu ada gedung pertemuan Asia yang dimana dulu ada pengajian malam Selasa, itu pengajian PP, termasuk Jenderal Sudirman ketika menjadi panglima itu Ikut pengajian. pengajian di situ. Saya mengalami Bang. Dan- Tahun 2009 ya. ada Pak R, ada Pak Ya, Bang. kemudian dia ada rumah transit-nya nanti di depan musola. Dan jadi satu TK Aba, nanti kemudian musola pertama. Musola itu masjid untuk perempuan pertama ada nanti kita lewat juga. mau ditunjukkan aja Oke. kalian jalan Kemudian kita ke Langgar, kita ke ya. biasa langsung. Nih. Pengulon, tapi sudah pindah ke sana. Sebelum Ini TK pertama kali ada di sini. di Pengulon, terus sekarang sudah di Kawedanan Pengulon. ya. Ya, Dahlan sama punya Dahlan, ini Dahlan. Nggih. Dulu pendidikan anunya pendidikan Montessori jalan anak-anak itu. Nah ya. Terus tak tanya Lo latihan melaku. ya aku latihan sih. Aku lari-lari udah itu. Nah, ini saya jelaskan, ini kantor PRM. Lalu. Ton. Oke. Ini kantor pimpinan ranting Muhammadiyah Kauman. Oh, kantor Terus pimpinan ranting. apa pengaruh Muhammadiyah kepada warga Kauman? Nah, itu ini. Warga Kauman sekarang menjadi warga yang sangat dermawan. Nah, jadi maka mereka suka itu membayar apa? Lewat layismu. Ini dari layis itu dipakai untuk pendidikan tempat-tempat ini. Bahkan ketika satu hari ambulannya itu agak rewel masuk bengkel, langsung di-share di grup itu di WA itu, ini ambulan kita sedang butuh bayar 3 juta mana. Langsung dalam waktu beberapa hari langsung malah lempul 5 juta, langsung buas tertutup. Karena orang sini itu sangat pemurah sekali. Termasuk kalau pas kalau pas puasa takjilan itu menjadi tujukan orang karena setiap 1.000 orang lebih setiap kemis sore Ramadan itu mesti apa? Menunya gulai kambing. Nah, itu orang terkenal itu. Anak langkah suka takjilan di sini. Jadi inilah ya bukti Desa Muhammadiyah itu menjadikan apa? Orang-orang Kauman menjadi warga yang sangat dermawan. Itu. Oke. Untuk kesehatan, untuk dakwah, teman-teman. Ini cara penggunaan dana Muhammadiyah lewat yang dikumpulkan lewat layis. Oke. Everything running well, Bang. Running well. Oke. Ya. Everything running well. Nah, ini pahlawan nasional yang dari Muhammadiyah ada banyak sekali. Yang Nah, ini kalau Surabaya kan kota pahlawan, Kauman itu kampung pahlawan. Ini ada monumennya, kemudian Juanda. Dulu ada pemuda sini yang
yang menjadi pejuang itu meninggal ada berapa itu? Termasuk nomor 15 Ahmad Dahlan. Anaknya itu salah satu warga ini bukan kiai, ada nama yang sama, ada makannya. Jadi gini, itu ada apa? Jepang kan sudah menyerah, tapi di sini kan tidak mau menyerah, terus diserbu oleh laskar di Jakarta untuk dianurap senjatanya. Waktu taman pertempuran Kota Baru, gugurlah warga Kauman yang kemudian namanya diabadikan di jalan-jalan di Kota Baru. Ada Abu Bakar Ali, ada siapa ya. Bapak Uda. Loh, Bapak Uda ketemu di sini, Bapak Uda ini. Ini staf menteri ini, Pak. Ya. Kita foto sini. Mbak. Ini kader-kader saya. Foto Bapak sini, Mbak. Ini ketua NA ini. Oh. Ketua NA nih. Ya, sini fotonya sini. Oke, mari. Ini di sini di sini di depan monumen Nangi sang bulu, Bang. mendekati gedung pertemuan Kauman, pertemuan Aisyah dan juga TK Aba Kauman. Nah, di selain TK itu ada pertemuan yang dipakai untuk pengajian malam Selasa. Itu sejak zaman Jalan ada pengajian pimpinan. Nah, kita TK-nya sudah TK lama. TK perintis sih. Namanya ini TK-nya ini ya. TK pertama ini, Pak. Iya ya, yang didirikan oleh Muhammadiyah. Untuk mana? Ya. TK kalau itu gedung pertemuannya di sana. Itu jadi cagar budaya karena sudah cukup lama. Ini TK-nya cukup maju tuh. Tentu saya semua anak saya di TK sini. Nah, kurang gorek berarti ya. Kurang gorek. Ya, inilah TK Aba pertama yang Dari sana tadi. Foto. Pilihan dari sana tadi. dari sana dari sini itu dibangun gedung bagus, terus sambil membangun gedung pertemuan Asia yang dipakai untuk pengajian malam Selasa. Oke. Oke. 2, 3. Melu. Ayo. Ini TK pertama ini, Ray. Ya. Siap. Oke, siap. TK-nya cukup berprestasi karena anak tokoh Muhammadiyah disukai. Anak tokoh Muhammadiyah kayak anak Bu Nurjana Haidar itu juga disekolahkan di sini. Saya bareng dengan anak saya. Jadi sini TK-nya cukup maju, cukup terkenal maju dan Oke. dan harus diingat bahwa di sini TK itu Muhammadiyah itu sangat itu sangat dengan pendidikan kultural ya. Jadi tiap Jumat itu ada latihan tarian Jawa, musik Jawa. Jadi di Kauman tapi dengan musik Jawa anak kita itu. Ada ruangan gending-gending tadi. Iya, gending-gending itu. Kolaborasi kolaborasi dengan gending. Jadi itu tiap Jumat Pak ya. Ya, hari Jumat kalau Jumat pagi tak dengar itu ada itu. Liburnya kan hari Ahad. Jadi ini gedung pertemuan dan dulu dipakai untuk pengajian malam Selasa. Pertemuan pengajian Nah, itu juga untuk pertemuan Pagar Kauman. Itu zaman pengajian pimpinan. Itu. Dan dulu, yaitu Jenderal Sudirman itu ketika mau diangkat menjadi panglima, itu minta izinnya juga di pengajian ini. Akhirnya dia menjadi pengajian peserta tetap pengajian malam Selasa Jenderal Sudirman itu. Kemudian ada rumah transit beliau di sebelah dekat musala nanti. pesantren Asia. Iya. Pengajiannya di sini. Di malam Selasa itu pengajian rutin zaman dulu pengajian pimpinan. Ya sekarang pindah ke Walimin. Dulu itu ada asrama Imam Ahmad, sekarang menjadi rumah tarjih sekarang. Rumah tarji. Ya sekarang. Oke. Nah, kalau ini rumah punya para juragan batik. Rumah Rumah tangga juragan batik. Orang kaya ini dulu juga juragan batik. Sini juga juragan batik. Besar ini, Bang. Asrama Alimat zaman dulu. Yang ini. Yang selama yang ini. Jualan batik yang ini. Pedagang batik, pengusaha batik.
Pak Mustafa masih panjangan ya? Masih, saya tiap pagi latihan kemarin. Oh iya, latihan sudah siap. Tiap pagi latihan ya. Wah, Jangan lupa share, like, subscribe herujepret.com. ini rumah pengusaha batik kawan, namanya batik handle dulu. Namanya batik handle. Ini pakai tangan. Oh, Nah, sudah ini rumah menjadi Tarje ini, Pak. mantap saya. Rumah Tarje. Ya. Dulu asrama Maklimat, terus dibeli oleh Tarje, terus dibeli oleh Tarje. Dari Imam Muda Maklimat. Para ulama Tarje, itu sering kumpul di sini. Nah, Urusan Heru. Sondorok, jangan jauh-jauh Sondorok. ya. Oke, ya ini sekarang menjadi pusat pelayanan wisata. Jadi kalau ada apa, wisatawan itu datang Buddha itu kalau bangkuli kaman di sini diberi pakaian apa seragam bayak sama apa kain. Terus keliling ada. Oke, batik. Kalau masih Lanjut. Sondoran lebih dekat. terus Bapak Amal silakan beli rumah dijual, Pak. enggak ini ada yang tapak suci generasi awal toh. Sini rumahnya Pak Rustam Jumdat. Pak Rustam Jumbat, Bahbari di. Bahbari apa? Mbak Sao? Yang pendekar Bahbari. Oh, Mbak Bari di sana di utara Manggala, Bina Manggala. Balik kabeh. Ayo. Tahu jak rumah tuh lali ya. Ayo. Nah, ini musola Asia pertama di Indonesia. Ini Aisyah. Ya. Musola. Musola itu masjid perempuan pertama di ini. Makan apa ini? Aduh. Ini sudah begini ini. Nah, Siap. di orangnya? Itu pintunya sini. Oh. Tapi sini Aja lurus. ini musola Asia pertama. Musola adalah masjid perempuan. Jadi dulu salah satu apa usaha terobosannya adalah kalau perempuan itu biar khusus gerakannya adalah itu dirikan masjid perempuan. Ya, ini pertama kali. Terus yang sana khusus untuk yang Madalan. Ya itu Anggar Madalan ya. Bisa ke sana. Bisa. Monggo. Kita ke sana nanti kita. Saya tadi sudah tak cek tadi pagi. Saya neng Langgar Kulon. Langgar mana? Langgar Kidul. Langgar Kulon ada di sana. Ada. Langgar Kulon. Kidul. Oh, merasa. Nah, dulu bentar. Masih ingat dengan ketua PP Pamadas yang nama Ajar Basir? Itu ya, itu asal rumahnya itu di situ yang mentok itu. Rumahnya gak Sondorok. Tapi hujan terus kerja situ. Itu Kiai Basir. Ya itu Kiai Basir itu muridnya apa? Mbak Asep yang itu yang disuruh bantu Muhammadiyah. Nah, Kita tapi keliling ya, iya. Dulu Pak Herudin juga pernah kontrak di daerah sini. Kalau salah sini rumahnya. kontrak ini ya. Kalau di sana ada namanya apa pendapo tablik itu. Ini Pak, ini Pak Setiawan nanti itu. Pak Kiai Hajid itu. Ini Pak Hajid. Nah, itu dulu pendapo tablik. Ada Langgar Dhuwur. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aku ayo. Biasanya kon geser kene ya biasanya ya. Biasanya kon geser kene kok. Nanti kalau kita keliling kembali ke sana nanti. Nah, ini banyak rumah-rumah toko-toko. Makan tulus.
Nih, kok BC kok geser aja BC. Ora, nanti kita ke sana lagi. Kembali lagi, Pak. Ya kita keliling. Oh, muter ya? Iya, muter ini. Masjid Kidul sih. Langgar gitu. Kita lagi sekarang di Kuat aku biasa jalan. Oh, dan nang kantornya mlaku kok nang kantor. Nah. Omah dua. Omah dua, Pak. Ayo. Kuat. melihat bagaimana Nah, dirinya PK Aisyah pertama. kemudian nah, Kemudian sama sini ada Aisyah pertama. tokoh penting. Sana itu ada rumahnya Ki Bagus Hadikusumo. Oh, iki ae perlu tak masuk. Loh, coba Pak. Lho enggak iki lho rumahnya ya, Pak ya. Yang masuk iki. Rumah iki Haji Bagus Hadikusumo pertama. Yang kedua, ya itu rumahnya kayak museum itu tadi. Oh, sekarang museum. Kayak museum itu. Yang punya kunci si Afnan Hadikusumo. Oh, nggih, monggo langsung. Nanti kapan-kapan alun-alun bisa apa? Kapan berprivasi kalau bareng. Nah. Waktunya Itu Pak ada di belakang itu. Berarti satu rumahnya Ki Haji Bagus semua dekat dengan Langgar Kidul kan? Iya. Itu sudah. Ki Bagus itu santri dari Wonokromo juga. Nggih. Ini satu. Asik. masih kan? Ya masih. Ini dipakai Mas ya. Masih asik ya. Bang, disebut Gerjen kenapa, Bang? Gerjan itu gerji itu tukang jahit. Oh, Gerjen. Gerjan itu tukang gerji itu adalah tukang jahit itu namanya gerji. Jadi ada kampung namanya gerji itu gerji tukang jahit semua, maka jalan Gerjen. Kalau Suronoto apa? Suronoto itu untuk Suronoto itu pasukan khusus untuk kayak pasukan khusus untuk melindungi raja itu. Peralatan ya komando Jogokaryan, komando itu. Masingga apa? Anak-anak apa? Masingga lah. Anak yang Antapanti kayak panti. titipan anak itu loh. Kurang tanya sibuk setelah di lewat sini. Titipan. Penitipan anak termasuk masuk. Oh, langgarnya sini ya? Ya. Ayo kita langgar Kidul. Itu lihat ada. Langgar Kidul. Maka Masjid Al-Azhar diganti Langgar Al-Azhar. Kalau sini sekarang Itu benar pertemuan warga. Masjid Al-Azhar diganti jenenge Langgar Sari. Langgar Bubutan Barat. Langgar BR. Ya. Ganti Langgar Bubutan Barat. Ya gantian kan duwe Pak Haji Saleh. Jadi nanggone Blitar itu Langgar bubar. Nah, ini kita sampai di komplek rumah Ahmad Dahlan. Dulu untuk sekolahan ya. Sekolah awal. Nggih, dalamnya. Ini sekolahnya. Iya ini. rumahnya. Iya ya. Ya ini kirgiane Haji Ahmad Dahlan. Nah ini langgare sing dibubranon niku. Nah, sing gawe sop pertama itu ngono. Nanti kita naik memperhatikan naik ke atas, ada lantai yang ada di garis ke arah sama paku. paku. Silakan naik ke atas. Boleh naik. Tapi sandalnya dicopot. Langsung itu ada undang-undangan. Naik. Nah, jelok. Langgarnya kan digembok kan. Tapi dipakai terus. Kayak langgarnya kan di atas. Oh, di atas. Tanggal 2 ini museum nih. Oh, museumnya. Terus. Jadi Pak Mustafa enggak usah sini bawa. Oke. Mboten usah naik. Nggih. Nanti anu kondisine, Nduk. Aku. Sorry. Kita aja yang anu. Ya, mudah. ada Saya mau naik. gerakan yang arah untuk penentuan kiblat ada di atas. Pakai Pak. Lagi. 2, 3. Fotonya nang dhuwur saya. Lagi. Terus naik ke atas. Dukur. Penuh 30 orang bisa itu. Ditumpuk. Nah terus naik. Kuncian, masih kuncian. Oh dikunci. Oh ya sudah apa?
Di sini ada dulu ada model bangku Muhammadiyah itu yang gabungan meja dan bangku itu di sini. Sekolah, gedung sekolahan itu ada prototipe model bangku Muhammadiyah yang awal yang menjadi simbol Cidasmen itu. Rumah Magelan gangnya yang ini, yang rumah yang ini, itu Magelan semua. Nah terus Magelan itu Kiai Magelan sangat menghormati tamu. Maka di depan rumahnya itu ada apa? Ada itu kayak kendi tapi itu dari logam. Siap tamunya itu mesti suruh cuci tangan, cuci kaki baru boleh masuk. Jadi semua dihormati kayak gitu. Dan kalau nginep kemudian mau sholat di masjid itu mesti diberi terus memakai sarung dan baju yang baru. Itu yang menyebabkan Mas Mansur menjadi Muhammadiyah karena itu. Karena kekerasan dan itu sambil cagar budaya. Oke. Oh, lanjut Arif. Iya. Rumahnya Yai Haji Dahlan. Itu ini. Rumahnya Ini semuanya. Yang kamarnya yang ini. Satu rumah itu tapi kan terus dibagi waris. Iya. Itu rumahnya bukan ini. Bukan. Yang ini sama satu. Yang putih ini, satu. Ini Bukan. ada soknya Ya. di atas. Cuma kalau dari kue pelek kan di bawah. Tapi eling dan waktu ono ini sama. Ya kita di museum karena kalau buka lengkap lagi. Bersama generasi. Ya. Ayo. Mustafa, ya. Ini generasi pitung 60-an. Cerita apa pitung? Tulisannya iku rek. Kaisara. Nah, Langgar Kidul. Langgar Kidul, Langgar Kulon, Langgar Wetan, Langgar Tengah ada. Dan grup ya. 1 2 Ya. Ayo. Wes, liane gimana? Kita nanti lewat sebentar di depan SD Muhammadiyah Kauman. Dulu namanya Sekolah Pawiyatan Putri. Oh iya. Itu dulu itu yang putih Pawiyatan yang nama Sekolah Standar School. Lewatnya mana nih? Ya balik lagi keluar tadi ya. Ya lewat daun ini. Kalau dulu yang namanya siswa proyo itu yang wanita ya itu. Oh, di gedung itu. Iya, siswa proyo wanita itu. Ya, jadi di Itu Aisyah. ke TV MBN itu. Ya. Nyambung kayak gitu. Kita akan lewat SD itu sama di naik jalan. Tanpa suci juga. Murte Pak David Gusman. Pak David Gusman, Nurinte Pak David Wahid. Ya. Itu sejarah Pak Suci. Iya, menuju ke base ini. Ke base ya. Menuju ke base tapi kita ke makam. Sampai muter dulu. Ya. Ke makamnya itu. Ya. Ulama. Ya. Ulama dan kiai. Ya, kiai besar. Apa bedanya ulama Pak Kiai? Ayo. Ulama gede, kiai cilik. Oh, ulama cilik kiai gede. Oh, Ulama itu. Kiai ulama itu. Top. Ulama itu terus juragan ilmu. Nah, Mana ning sareng kiai? kiai itu orang yang dihormati. Jadi ulama itu juragan ilmu, jadi ilmunya banyak sekali. Juragan ilmu dihormati menjadi kiai. Oh ya. Ora aku ki. Gua enggak halo-halo memang. dipanggil kiai, panggil ulama. Nah, berarti ulama darat, kiai pendawa. Kiai. Apa? Iya ya, terjadi.
Ya, sebentar lagi. Ini makamnya ini. Inilah makam Nyai Ahmad Dahlan. Terakhir sini tuh. Panjang banget. Inilah makam Nyai Ahmad Dahlan. Mengapa Nyai Ahmad Dahlan dimakamkan di sini? Sedang kiainya di Karangkajen. Itu ada ya karena Nyai Ahmad Dahlan meninggal tahun 1949. Saat itu Belanda sedang menguasai di Jakarta. Itu ada yang putih itu. Yang putih itu. Oh. Nah, Oh yang putih itu. nah itu waktu sini dikuasai Belanda itu, Belanda kan sangat ketat. Kalau ada orang apa gelombang-gelombang ditembaki, maka kita rawani. Ngapunten niki wonten jero kuncine pun badhe mlebet. Oh iya. Alhamdulillah, matur suwun sangat. Oh iya. Ojo lali. Juru kuncine ojo lali. Iku ana kuncine kan jurune. Abah Tulus. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum ya Nur. Kita sampai di makam Nyai Ahmad Dahlan. Ya karena itu kalau dimakamkan rombongan itu ke Karangkajen nanti ditembaki Belanda toh, kemudian toh. Masalah meninggal tahun 23, ini tahun 49. Jadi terus dimakam di sini karena darurat. Ini termasuk yang mati tembak Belanda loh. Enggak. Ya sebagian ada yang makam, wah kalau tadi ada yang di sini. Lewat sini atau sana? Ini nyainya. Nyanyi itu. Ini awalnya adalah makam para penghulu keraton yang pertama itu. Tapi ketika setelah Anu Muhammadiyah kemudian tidak dipakai. Ya ini makam Nyai Ahmad Dahlan. Kita menuju ke makam Nyai Ahmad Dahlan di sini. Beliau adalah pahlawan nasional. Ada itu tulisannya. Ya. Kalau ini makam pengurus. Sana sini. Apa? Ini nyai. Nyai. Oh itu. Itu ada tulisannya itu loh. Itu loh. Yang marmer tuh. Itu loh. Balik, Pak, balik. Doa. Ada tulisannya tuh. Ada tulisannya. Nah itu. Ini ya ini. Nah. Ini. Ini. Nggak tahu tuh. Yang ini tuh ada tulisannya tuh. Ya. Ya. Ya sini. Apa? Sini nggak apa foto nggak apa foto. Di makam Ahmad itu selfie nggak apa. Dengan anuan wali udah beti, kayaknya mah aja. Yang ini kecilinnya. Ya itu makam warga itu masih. Nyai Ahmad Dahlan. Nyai. Istri dari Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha warhamhi wa'fu anha wa walidah. Allahumma ighfir laha warhamha warhamhi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha.
Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sepasang suami istri pahlawan nasional yaitu Nyai Madalan dan Kiai Madalan. Juga ada Ki Bagus Hadi Sukmo juga pahlawan nasional. Jadi Muhammadiyah punya banyak. Cukup takdir juga ada pahlawan nasional Zulkar Muzakir. Kenapa kok di makamnya beda-beda, Pak? Nah itu tadi saya terangkan. Ya, Ini kau tahun berapa itu? hanya dadalan. Eh? 15 Meninggal. 1946. Nah, SK-nya nah itu meninggal waktu itu Belanda sedang apa? Agresi ke Jogja. Kemudian kalau ada orang gerombol-gerombol ditembaki. Nah, maka dia belum meninggal. Jenazahnya dimakamkan di sini karena darurat. Darurat layat bareng tuh, ini malah layat masih ditembaki jadi layatan kafe. Itu ada tuh di sini itu dimakam di sini. Ya Ahmad Dahlan kan meninggal tahun 1923. Belanda belum datang itu tadi aman. Maka di sini karena darurat. Terus tadi ada beberapa pahlawan yang di sana itu juga ketika itu juga dimakam di sini. Tapi saya lupa nama itu ya ada. Ini awalnya adalah makam para penghulu keraton. Tapi setelah Muhammadiyah berdiri kemudian apa? Kemudian tidak penghulu itu penghulu agama dari keraton dapat tinggi. nanya Alifah yang Namanya Pawiatan Putri, itu sekolah Muhammadiyah pertama didirikan oleh Kiai Dahlan pada tahun 1911 awal itu. Nah, dulu awalnya ini khusus putri. Oke. Di sini dulu khusus putri. Sekarang udah putra putri. Ya, namanya Pawiatan, sekarang menjadi SD Muhammadiyah. Putra putri itu dulu dipisah. Ya, tapi sekarang ini anaknya di sekolah jadi putra putri juga. Dulu kalau sore dulu untuk kuliah, kita pernah kuliah di sini. Kalau sore hari, pada pagi untuk SD. Anak saya yang pertama itu lulusan dari SD ini, dan banyak pimpinan Asia itu lulusan ini juga. Jadi ini sekolah untuk ngajar para pemimpin tuh. Entah kenapa nih sekolah ini kok bisa mimpin itu ya itu. Para pemimpin Perempuan. Ya. Oh berarti mutu Muhammadiyah 7. Ya. Oke. sekolah para pemimpin. Ya itu gurunya entah gimana cara ngulangnya itu kok. Nek sekolah ini seneng mimpin tuh, anak saya juga. Nah, sekarang jadi sekolahnya muridnya putra putri, yang Seronatan juga putra putri, juga kan putra putri, dan semua maju semua. Ini ruang-ruangnya kelas itu namanya para pemimpin Muhammadiyah. Ada ruang dia KPI, ada ruang siapa itu ada semua. Ya, ini apa kembarannya dari tadi kantor takmir, ini perpustakaan. Ini serambi. Itu serambi masjid. Iya, Bang. Langsung aja. Langsung aja. Ini serambi masjid, namanya tadi Mahkamah Kabirah tadi itu untuk itu perpustakaan masjid. Sama dulu apa? Dulu pernah, ya itu pasangan dari sana. Dulu pernah untuk kantor KUA. Jadi untuk kantor KUA cabang teman-teman. Gimana, Pak? Tangan tekan Bang, MPO. Nak gembe lalu gede gembe ya. Siapa pendukung lagu? Kita menuju bis, lali. Bang Muhammadi. Lagu Maras Muhammadiyah. Siap? Bang Surya kan?
Ya. Ki. Sing ngomong rek bener rek. Ayo. Lali lagune. Terus Bang, mau saya nyanyi lho. Dua melingkar nangis jauh hari mau aku rela hati. Ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku Al-Quran agamaku Muhammadiyah gerakanku timur madat sana harapan kabut hitam mengurang kaum muslimin tinggalkan aduan lihatlah matahari telah tinggi di timur sana timur Ilahi Rabbi Kamina Wa'atona Ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku Al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku Sallu ala nabi. Kita ke bis itu. Dan gini bis.